Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Dengan kompetensi dasarnya memahami teks laporan hasil pengamatan baik melalui lisan maupun tulisan. Indikator yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian teks laporan hasil pengamatan secara detail dan tepat. Kemudian, indikator yang kedua yaitu mampu menentukan struktur isi teks laporan hasil pengamatan secara sistematis dan juga logis. Dan yang ketiga, mampu menentukan ciri kebahasaan teks laporan hasil pengamatan sesuai dengan kaidah secara tepat. Masih semangat kan? Ayo kita belajar tentang laporan hasil pengamatan. Sebelum masuk materi, kita coba review materi pekan lalu ya. Dan di sini ada teks laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas untuk mempermudah dalam memahami isi laporan. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Ciri yang pertama yaitu objektif. Artinya, data sesuai dengan objek yang diamati tanpa dipengaruhi hal lain. Objek yang akan dibahas ini adalah objek tunggal. Yang kedua, faktual. Artinya sesuai pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, informatif. Artinya hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang keempat, asli. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Selanjutnya, sifat-sifat teks laporan pengamatan. Sifat yang pertama yaitu informatif. Kemudian sifat yang kedua adalah objektif. Dan sifat yang ketiga adalah komunikatif. Materi selanjutnya yaitu menilai kesimpulan teks laporan pengamatan. Nah, sebagai info nih ya, untuk menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Berikut ini kriteria atau ciri yang harus dipenuhi agar kesimpulan dikatakan baik. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Yang kedua, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Yang ketiga, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Dan yang keempat, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Materi selanjutnya yaitu menulis teks laporan hasil pengamatan. Di sini laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan KBBI. Kemudian struktur laporan hasil pengamatan. Yang pertama, ada informasi umum. Kemudian yang kedua, ada hasil pengamatan. Dan yang ketiga, itu ada kesimpulan. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, di informasi umum terdapat identitas seperti nama dan juga kelas. Kemudian waktu yaitu kapan dilakukannya pengamatan seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada objek yaitu segala sesuatu yang diamati baik itu benda hidup maupun benda mati. Dan tujuan pengamatan yaitu berupa poin penting yang ingin didapatkan. Kemudian di dalam hasil pengamatan berisi perincian hal-hal yang dilaporkan sesuai dengan tujuan pengamatan. Di kesimpulan berisi ringkasan umum atau pendapat akhir dari hasil pengamatan. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh teks laporan hasil pengamatan. Ini dengan judul Lomba Kebersihan Kelas yang dilakukan oleh Haikal Rashid di SDIT An-Nadir pada hari Selasa 28 Juli 2020 pukul 7 sampai dengan 10. Nah, yang di blok warna hijau ini termasuknya ke dalam pernyataan umum. Kemudian yang di blok warna biru ini termasuk hasil pengamatan. Yang di blok warna merah ini termasuk ke dalam kesimpulan. Oke, materi kita selesai. Tapi ada tugas ya, kerjakan soal latihan ulangan tema 1 di buku paket halaman 12-14. Tapi dikumpulkannya pekan depan, yaitu hari Selasa 4 Agustus. Oke, saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.